Shalom, selamat pagi God Lovers. Mari kita merasakan kasih yang mengalir dari Bapa Surgawi bagi kita semua. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Yesusku, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Bapa. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Shalom God's Lover, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Di pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, saya kembali mengajak setiap kita semua untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan pagi ini memberikan kita kekuatan untuk kita berjalan di sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan renungan firman Tuhan pagi ini dengan satu tema, dosa dan akibatnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu memperhatikan dalam kehidupan kita, saudaraku, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan kita sekali-kali melakukan dosa dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita melanggar firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita melanggar firman Tuhan, maka dosa atau pelanggaran terhadap firman Tuhan itu akan ada akibat yang harus kita tanggung. Dan kita belajar dari manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, yang telah jatuh dalam dosa karena apa? Melanggar perintah Tuhan, memakan buah yang Tuhan larang untuk dimakan. Sehingga manusia menerima akibat dari apa yang dia lakukan, yaitu pelanggaran terhadap firman Tuhan, yaitu dosa itu, saudaraku.
Apa saja akibat setelah jatuh dalam dosa? Alkitab mencatat di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-7. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku yang kasih Tuhan, manusia ditempatkan di Taman Eden. Manusia itu dalam keadaan telanjang. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 25, Alkitab mencatat bahwa manusia laki-laki dan perempuan itu telanjang. Namun manusia tidak malu. Kenapa saudara? Karena manusia memakai pakaian kemuliaan. Namun tatkala manusia melanggar perintah Tuhan, jatuh ke dalam dosa, maka manusia kehilangan pakaian kemuliaan. Sehingga manusia tahu kalau mereka telanjang. Sehingga karena mereka telanjang, maka Alkitab mencatat manusia menyemat daun pohon ara dan menutupi kemaluannya dengan daun pohon ara itu membuat cawat, saudaraku. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita diciptakan Tuhan itu serupa segambar dengan Tuhan. Namun tatkala hidup kita hidup di dalam dosa, maka kemuliaan Tuhan itu tidak ada dalam diri kita manusia. Untuk itu jangan sekali-kali kita melanggar akan perintah Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Lalu yang kedua, akibat dari dosa yang dilakukan oleh manusia, manusia itu hidup di dalam ketakutan. Alkitab mencatat pada saat Tuhan mencari manusia dan manusia bersembunyi, pada saat manusia mendengar bunyi langkah Tuhan, mereka ketakutan, mereka bersembunyi. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara melakukan dosa, saudara melanggar perintah Tuhan, sekalipun mungkin orang lain tidak tahu, namun Tuhan tahu persis apa yang engkau lakukan. Sehingga hidupmu tidak akan ada damai sejahtera. Hidupmu akan penuh dengan ketakutan. Lalu yang ketiga saudaraku, akibat dosa yang dilakukan dalam kehidupan manusia, kasih di antara mereka mulai retak. Kita melihat di dalam Kejadian 3 ayat 12. Pada saat Tuhan menjumpai manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu, saudara, mereka saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Adam menyalahkan seolah Tuhan yang disalahkan oleh Adam. Adam katakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu yang memberikan aku buah, sehingga buah itu kumakan. Lalu perempuan katakan, ular Tuhan yang memperdaya aku sehingga buah itu kumakan. Mereka saling menyalahkan. Mereka tidak ada kasih lagi. Kasih di antara mereka mulai retak. Dan itulah kehidupan manusia yang jatuh dalam dosa, saudara. Manusia menjadi makhluk yang egois. Tidak ada kasih lagi dalam kehidupan manusia. Namun tatkala manusia dipulihkan Tuhan, maka manusia akan memiliki kasih. Lalu selanjutnya, apa akibat dosa yang dilakukan oleh manusia? Manusia hidup di bawah kutuk. Akibat dosa, manusia hidup di bawah kutuk. Dan pertama kali yang dikutuk oleh Tuhan itu manusia perempuan, saudara. Kenapa? Karena manusia perempuanlah yang pertama yang jatuh dalam dosa. Baru manusia laki-laki yang bernama Adam. Makanya ya tidak ada Adam nafsu, yang ada adalah Hawa nafsu. Karena yang nafsu memakan buah yang dilarang untuk dimakan adalah Hawa, bukan Adam. Sehingga manusia perempuan itu dikutuk Tuhan. Kejadian 3 ayatnya yang ke-16. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi terhadap suamimu. Dan suamimu akan berkuasa atasmu. Lalu yang kelima, saudara, akibat dosa itu manusia mengalami kematian kekal. Manusia yang harusnya bisa hidup untuk selama-lamanya, manusia yang harusnya hidup kekal, namun pada saat manusia jatuh dalam dosa, maka manusia mengalami kematian. Sehingga umur manusia itu ada batasnya. Ini berbicara tentang kematian rohani dan kematian jasmani, saudaraku. Kenapa manusia ini, saudaraku, mengalami kematian kekal? Karena apa? Karena yang harusnya manusia memiliki hak untuk menikmati buah pohon kehidupan, namun buah pohon kehidupan itu telah dijaga
supaya manusia tidak mengambil buah pohon kehidupan itu dan hidup untuk selama-lamanya. Kejadian 3 ayat 22, saudara. Untuk itu mari, kalau kita sudah tahu akibat dosa yang akan terjadi dalam kehidupan manusia, banyak hal yang hilang dalam kehidupan manusia. Mari saudara, bila setiap kita tidak melakukan dosa, karena dosa hanya merugikan dalam kehidupan kita, saudaraku. Yesus mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Untuk itu pada saat kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, jangan kita hidup di dalam dosa, namun biarlah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini ya Tuhan, yang mengingatkan setiap kami, setiap anak-anak-Mu, agar kami hidup di dalam kebenaran, agar kami tidak melakukan dosa dalam kehidupan kami. Karena dosa akan mengakibatkan kehidupan kami menderita. Untuk itu Bapa, kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami semua di sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu saja ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. God's lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman saudara semua, supaya mereka semua juga dikuatkan dan diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.